محمدا عبده ورسوله إلى رضوانه عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya kita dipertemukan kembali untuk membersamai kitab Al-Ubudiyah karangan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, waktu kita terbatas katanya. Minggu yang lalu kita sudah sampai kepada paragraf yang membahas terkait dengan istilah al-jam'u wal farqu. Al-farqu wal jam'u. Jadi di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ingin menegaskan bahwa al-farqu wal jam'u itu maknanya adalah seorang hamba dia berusaha memfokuskan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk membuat hatinya ini selalu berpisah dengan makhluk, tidak terlalu tergantung sama makhluk. Maka beliau mengatakan wa huwa fi hadzal hal qad la yas'u qalbuhu an-nazar ila al-makhluq liyufarriqa baina al-khaliq wal makhluq. Faqad yakunu mujtami'an 'ala al-haqqi mu'ridan 'ala al-khalqi nadran wa qasdan wa huwa nadhiru an-naw'i ats-tsani min al-fana. Maka kata beliau, dalam kondisi seorang hamba itu lagi fokus membuat hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, qad la yasau qalbahu an-nadharu ila al-makhluq. Nah, dalam kondisi seperti ini terkadang hatinya itu tidak sempat. Hati seorang hamba itu tidak sempat lagi memikirkan makhluk, untuk fokus membedakan mana khalik mana makhluk. Mana khalik mana makhluk. Nah, ini mungkin kita bisa saja baru dengar istilah seperti ini ya. Ini banyak ulama yang melakukan, atau ini diceritakan fakta realitanya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang seperti ini sensitif, ya, bisa jadi melahirkan nilai positif atau negatif, tergantung kepada keyakinan orang yang melakukan. Jadi kalau dia masih dalam koridor syariat, maka itu akan membuahkan hasil yang baik, positif. Tapi kalau tidak, maka akan berujung kepada al-ittihad, atau dikenal dengan al-hululiyah atau al-ittihad, yaitu orang yang punya keyakinan Allah menyatu dengan makhluk. Nah, banyak ini kaum muslimin yang menisbatkan diri dengan kaum muslimin, dengan Islam ini terjatuh dalam perbuatan seperti ini. Makanya akidah kita ini harus kuat. Karena Ibnu Taimiyah ini bukan, jadi apa yang dia tuangkan di sini itu bukan sekedar teori, tapi fakta di lapangan. Artinya ini banyak orang terjatuh ke dalam. Jangan dikira ini hanya bagi orang awam, sampai orang yang alim itu terjatuh ke dalamnya. Bahkan nanti disebutkan oleh beliau di antaranya Ibnu Arabi. Jadi ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini itu pentolannya sufi. Pentolannya sufi. Dia itu pintar bahasa Arab, pintar Quran. Pokoknya luar biasa cerdas. Tapi ujungnya kecerdasannya apa? Sampai dia mengatakan semua makhluk ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia fokus memikirkan Allah, akhirnya menyimpulkan bahwa yang ada itu cuma satu, yaitu Allah. Kemudian makhluk ini datang setelah Allah. Sehingga dia simpulkan bahwa makhluk ini bagian daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Sampai dia mengatakan, ya,
Ibnu Arabi itu mengatakan seperti ini. Al-abdu rabbun wal rabdu abdun. Ar-rabbu abdun. Rabb itu sebenarnya hamba. Ini hasil dari apa? Dari tadabbur dia, ya, memfokuskan hati jatuh-jatuhnya berujung dengan pemahaman seperti ini. Ar-rabbu abdun wal abdu rabbun. Jadi kesimpulannya, inti daripada perjalanan panjang dia menyimpulkan Rabb itu ya hamba, hamba itu ya Rabb. Ya laita syi'ri manil mukallafu. Terus kalau kedua-duanya sama, terus siapa yang dibebani sebenarnya? Siapa yang dikasih beban untuk ibadah? Dia mengatakan in qulta abdun fadzaka rabbun. Kalau kamu menjawab yang wajib melaksanakan ibadah ini adalah hamba, maka hamba itu adalah Rabb. Sementara hamba itu adalah Rabb. Kan bagaimana mungkin katanya? Fa in kunta rabbun fa anna yukallafu. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa Rabb lah yang harus beribadah, maka bagaimana mungkin dia dikasih beban? Siapa yang ngasih beban? Jadi itu perkataan beliau, itu keyakinannya, padahal dia orang cerdas, orang pintar bahasa Arab, pintar syair, dikuasai. Cuman sekali lagi kata ulama rahimahullah, banyak kelompok sesat itu sesat lewat bahasa. Banyak mempermainkan bahasa, sehingga kita di dalam di dalam hadis Nabi selalu diingatkan oleh Nabi SAW untuk berpegang teguh dengan sunnah, ya, dengan dalil hadis. Kenapa? Karena dengan hadis ini akan menjelaskan kepada kita apa makna bahasa yang sesungguhnya. Jadi ketika Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini, bahwa ada ketika seseorang memfokuskan dirinya, hatinya itu selalu ingat kepada Allah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang dia tidak sempat lagi untuk memikirkan makhluk, untuk membedakan mana khalik mana makhluk. Kenapa? Karena fokusnya kepada Allah, tidak sempat lagi untuk hatinya itu dibawa untuk membahas perbedaan antara khalik sama makhluk, karena dia fokus kepada khalik. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan faqad yakunu mujtami'an 'alal haqqi mu'ridan 'alal khalqi. Jadi orang yang seperti ini terkadang karena fokus dengan Allah sehingga dia mu'ridan 'alal khalqi, tidak punya kesempatan lagi memikirkan makhluk. Nadharan wa qasdan, baik itu pandangan secara kasat mata atau secara tujuan. Di hatinya fokus selalu kepada Allah, penglihatannya selalu memperhatikan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi pada seorang hamba, wa huwa nadhiru an-naw'i ats-tsani minal fana, maka inilah yang dimaksud dengan fana yang kedua yang sudah beliau bahas. Jadi ini terpuji Mahmud. Kalau seperti ini hasilnya, itu Mahmud terpuji. Walakin ba'da dzalika al-farq ats-tsani wa huwa ay yashhada anna al-makhluqat qa'imah billah mudabbaratun bi amrihi. Tapi ingat kata beliau, syaratnya ketika seseorang itu ada dalam kondisi seperti ini, fokus selalu sama Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus selalu sadar. Dia harus selalu sadar ketika dia selalu membawa hatinya untuk berpisah dengan makhluk, juga dia harus sadar jangan sampai nanti jatuh kepada al-ittihad dan al-hululiyah, ya. Yaitu orang yang punya pemahaman inkarnasi makhluk menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau harus fokus juga menjaga keyakinan ayyasyhada annal makhluqat qa'imatan billah. Dia juga harus yakin, menyaksikan bahwa semua makhluk ini ya qa'imatan billah. Makhluk ini semua terdiri atau lahir karena Allah Subhanahu wa taala. Mudabbaratun bi amrihi, semuanya diatur di bawah kehendak Allah. Wa yashhadu kathrataha ma'dumatan bi wahdaniyatillah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, banyaknya makhluk ini itu harus dia yakini, harus lahir sebuah kesaksian dari hatinya bahwa banyaknya makhluk yang dia saksikan ma'dumatan bi wahdaniyatillah. Itu hakikatnya tidak ada dibandingkan dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia selalu mewanti-wanti jangan sampai ujungnya seperti Ibnu Arabi tadi.
Ya, Ibnu Arabi yang sesat, yang mengatakan karena semuanya ini sebenarnya segala sesuatu itu aslinya dari Allah, kata dia. Nggak ada yang ada itu kecuali Allah. Sehingga yang ada yang kita lihat saat ini, yang kita lihat dengan mata kita, yang tampak dari langit bumi semua itu ujung-ujungnya ya Allah. Ya, bagian daripada Allah. Itu karena menggunakan akal ya. Maka beliau mengatakan wa yashhadu kathrataha ma'dumatan biwahdaniyatillah. Seorang hamba kalau memang mau melakukan seperti itu jangan sampai lupa, ya, hilang kontrol. Jangan sampai nanti berujung kepada al-hululiyah. Jadi tetap dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur, menciptakan, mengurus semua makhluk. Wa annahu subhanahu rabbul masnu'at. Bahwa ciptaan ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur. Wa ilahuha, dan ilahnya. Wa khaliquha, dan penciptanya. Wa malikuha, dan pemiliknya. Fa yakunu ma'ijtima'i qalbihi 'ala Allah ikhlasan lahu wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa isti'anatan wa tawakkulan 'ala Allah. Sehingga apa? Sehingga dengan seperti itu nanti istima'u qalbihi, fokus hatinya itu hanya kepada Allah. Ya. Baik itu keikhlasan, dalam bentuk keikhlasan, selalu dia perhatikan hatinya itu fokus ikhlas kepada Allah. Saat dia berbuat hanya untuk Allah, saat dia melakukan ini hanya untuk Allah, saat dia meninggalkan ini hanya untuk Allah. Jadi semua pikirannya, hatinya itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatan, juga ketika dia mencintai, bagaimana kecintaannya melahirkan karena cinta kepada Allah. Dia mencintai ini karena cinta dia kepada Allah. Dia mencintai orang ini karena cinta dia kepada Allah. Wa khaufan. Begitu juga rasa takutnya. Rasa takutnya, kalau dia sudah seperti ini, maka dia akan lahir apa? Khauf juga, khauf. Rasa takutnya, dia tidak takut kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang ada di dalam hatinya itu hanya kepada Allah. Wa rajaan, rasa harap juga sama. Tidak pernah merasa berharap kepada makhluk. Kalau kita kan terkadang masih setengah-setengah. Ya. Kalau orang sudah sampai kepada puncak ini mutlak, dia itu sama sekali tidak punya harapan sama, tidak pernah berharap, pokoknya buntu lah. Ya. Dia selalu membuat jalan harapan kepada makhluk itu jalan yang buntu. Jadi tidak ada jalan keluar. Wasti'anatan, juga saat minta bantuan itu dia fokus minta bantuan hanya kepada Allah, pertolongan. Wa tawakkulan, dan bersandar hanya kepada Allah. Wa muwalatan fihi, saat mencintai seorang juga karena Allah. Mu'adatan fihi, saat membenci seorang, memusuhi orang juga karena Allah. Wa amthala dzalika, dan hal yang semisalnya, nadhiran ila al-farqi bainal khaliqi wal makhluk. Dia juga harus selalu jaga bahwa yang namanya khalik sama makhluk itu berbeda. Ya. Sampai seperti Ibnu Arabi tadi. Dia akhirnya mengatakan makhluk sama khalik sama. Mumayyizan baina hadza wa hadza. Selalu dia terkontrol, bisa membedakan ini makhluk, ini khalik. Ini makhluk, ini khalik. Yashhadu tafarruqal makhluqat wa kathrataha ma'a syahadatihi anna Allah rabbu kulli syai'in wa maliku wa khaliq. Jadi sekalipun banyak yang dia saksikan dari ciptaan Allah ini, banyak ciptaan Allah yang dia saksikan bermacam-macam bentuknya, tetap dia itu memberikan kesaksian bahwa Allah lah Rabb segalanya. Allah lah rajanya dan Allah lah pemilik. Wa annahu Allahu alladzi la ilaha illahu. Dan dialah Allah, zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Wa hadza huwa syuhudus sahihul mustaqim. Nah, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Inilah kata beliau asy-syuhudus sahih. Ini sebenarnya kalau seperti ini endingnya dari perjalanan mereka ini benar, lurus. Jadi berusaha memfokuskan hati kepada Allah, yang pada akhirnya apa? Lahir yang seperti ini. Tetap dia bisa membedakan mana Allah, mana al-makhluk. Tapi kalau seperti Ibnu Arabi dan teman-temannya yang pada
ujung-ujungnya akan meyakini Allah menyatu dengan makhluk, makhluk menyatu sama Allah, ya ini batil, sesat. Wa dzalika wajibun fi ilmi qalbi wa syahadatihi wa dzikrihi wa ma'rifatihi. Jadi hati itu wajib mengetahui dan memberikan kesaksian bahwa Allah beda sama makhluk. Wa dzikrihi wa ma'rifatihi. Dan dalam bab zikirnya pun serta ma'rifahnya. Fi halil qalbi wa ibadatihi wa qasdihi wa iradatihi wa mahabbatihi wa muwalatihi wa ta'atihi. Ini diulang kembali oleh Ibnu Taimiyah. Di kondisi hatinya dalam beribadah, dalam bertujuan, berkeinginan, kecintaan, loyalitas, ketaatan, itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf banyak yang terulang-ulang karena memang sekali lagi Ibnu Taimiyah kitab-kitabnya terkadang banyak yang terulang-ulang. Nah, kalau kita baca kitab-kitab beliau itu banyak yang terulang-ulang kalimatnya, pembahasannya. Hanya ulama selalu memberikan nasihat, siapa yang mau baca kitab Ibnu Taimiyah itu harus ada kesabaran. Harus sabar, karena ilmu beliau luas, dalam, sehingga terkadang pembahasannya itu banyak yang wa dzalika tahqiqu syahadati an la ilaha illallah. Dan itulah sesungguhnya tahqiq. Tahqiq itu realisasi daripada kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fa innahu yanfi an qalbihi uluhiyyata ma siwa al-haq. Seorang hamba itu selalu menafikan, menepis, menyingkirkan dari hatinya tentang apa? Uluhiyah ma siwallah, siwal haq. Bahwa tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Wa yuthbitu fi qalbihi uluhiyatal haq. Dan dia selalu apa? Mewujudkan di dalam hatinya penyembahan itu hanya kepada Allah. Sehingga dengan seperti itu yakunu nafiyan li uluhiyati kulli syai'in minal makhluqat. Dia menafikan semua penyembahan kepada selain Allah, yaitu muthbitan li uluhiyati rabbil alamin. Dan dia menetapkan, lalu mewujudkan di dalam hatinya bahwa penyembahan hanya diberikan kepada Rabb alam semesta, Rabbil ardi was samawat, Rabbnya bumi sama Rabbnya. Afwan Ustaz, Ustaz, Nah, Afwan Ustaz. ya. Suara Ustaz agak ini Ustaz, apa namanya tadi tenggelam timbul Ustaz. Jadi agak kecil, kadang kecil, kadang besar gitu. Mungkin mikrofonnya kurang dekat Ustaz. Dari tadi apa barusan? Dari tadi Ustaz, dari tadi. Oh gitu. Nah, mungkin kurang didekatkan kali ya. Oh Sama iya, ini iya, Ustaz, siap. mungkin saya mau info sebentar Ustaz. Afwan agak ini sebentar, memotong sebentar. Ini kita mungkin nanti kalau misalkan Zoom-nya terputus Ustaz, nanti coba kita join lagi dengan link yang sama Ustaz ya. Kalau misalkan nanti Baik, baik. terputus ya. Siap. Ya, tapi Ustaz, silakan Ustaz. Fadal Ustaz, dilanjutkan. Apa? Ya, selalu dari tadi kalau putus-putus dikasih tahu. Saya, Ya, nah, saya enggak. Ustaz, suaranya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar gitu Ustaz. Kecil Oh, dan besar gitu Ustaz. Mungkin mikrofonnya kurang dekat. iya, siap. Nanti Baik, saya dekatkan. Nanti kalau masih di ini ya, baik dikasih Ustaz. tahu. Afwan. Ah, Baik. وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا في علمه وقصده. Dan ini ya yatadamman mengandung fokusnya hati hanya kepada Allah. Kemudian di waktu yang sama dia juga mufarakah, memiliki sifat bisa membedakan masiwahu. Jadi membedakan antara Allah dengan makhluk. Ibnu Taimiyah itu penekanannya selalu kepada, kenapa beliau itu selalu menekankan seakan-akan dia itu mengulang-ulang terus ya. Seakan-akan mengulang karena memang bahaya ini. Banyak yang terjatuh ke dalamnya ketika orang itu fokus kepada hati untuk menyatukan, memfokuskan hatinya kepada Allah, itu banyak yang endingnya atau ujung-ujungnya itu malah sesat yang ada. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Banyak dilakukan oleh orang-orang sufi. Dan kita kalau tidak paham ini perjalanannya nanti mungkin terkagum-kagum ya, melihat orang yang zikir luar biasa dan seterusnya. Nah, ini kalau endingnya juga kepada kesesatan, ya waliyadzubillah, pemanfaatnya gitu. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan
Ini semua mengandung fokusnya akan melahirkan fokusnya hati selalu kepada Allah, dan di waktu yang sama dia bisa membedakan mana makhluk, mana Allah Subhanahu wa taala fi ilmihi, baik dalam segala keilmuan, ya. Dia tahu dalam ilmunya, dia mengetahui Allah beda dengan makhluk. Wa fi qasdihi, juga saat tujuan dia beramal, dia itu bisa membedakan ini untuk Allah, ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi syahadatihi wa iradatihi, dalam bab keinginan, dalam bab kesaksian hatinya. Fi ma'rifatihi wa mahabbatihi, kecintaannya bainal khaliq wal makhluk, antara Allah sama makhluk. Bihaitsu yakunu aliman billahi ta'ala dzakiran lahu 'arifan bihi, yang dimana dia itu mengetahui Allah, kemudian selalu ingat kepada Allah. Wa huwa ma'a dzalika 'alimun bimubayanatihi li khalqihi. Di waktu yang sama, sekalipun dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak ada masuk makhluk. Kan ini intinya, bagaimana hatinya tidak memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada Allah. Tapi tetap di waktu yang sama seperti itu, kata Ibnu Taimiyah, jangan kemudian makhluknya menyatu jadi Allah. Jadi tetap, sekalipun dia tidak fokus kepada makhluk, tetap dia harus yakin bahwa Allah mubayinatun li khalqihi. Jadi Allah terpisah, berbeda dengan makhluknya. Wa infiradihi anhum wa tawahhudihi dunahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunggal esa, tidak pernah menyatu sama makhluknya. Wa yakunu muhibban lillahi, dan dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, mu'azziman lahu, mengagungkan Allah, abidan lahu, selalu beribadah kepada Allah, rajian lahu, selalu berharap hanya kepada Allah, khaifan minhu, selalu takut kepada Allah, muwaliyan fihi, mencintai, loyal hanya kepada Allah, muadian, bara, ya. Dia ketika membenci, memusuhi juga karena Allah, musta'inan bihi, mutawakkilan alaihi, mumtani'an an ibadati ghairihi, tidak mau menyembah selainnya, wa tawakkul alaihi wal isti'anatu bihi wal khaufu minhu wal raja'u lahu. Ini hampir sama dengan yang tadi, ya. Wal muwalatu fihi wal mu'adatu fihi wat ta'atu li amrihi wa amthalu dzalika mimma huwa min khasa'is ilahiyatillah. Dan macam-macam ibadah yang itu hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqraruhu bi uluhiyyatillahi duna ma siwahu yatadhammanu iqrarahu bi rububiyyatihi. Ketika seseorang itu mengakui tentang keuluhiyahan Allah, bahwa Allah yang berhak untuk disembah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka itu juga mengandung makna pengakuan bahwa yang memelihara alam semesta ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa annahu rabbu kulli syai' wa malikuhu wa khaliquhu wa mudabbiruhu, fa hina idzin yakun muwahhidan lillah. Maka saat itulah dia disebut muwahhid, ya, disebut orang yang bertauhid kepada Allah. Bukan seperti tauhidnya orang Ibnu Arabi dan teman-teman. Wa yubayyinu dzalika anna afdhalal dzikri la ilaha illallah. Hal itu diperkuat oleh apa? Oleh hadis Nabi SAW, bahwa sungguhnya zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Kama rawahu Tirmidzi wa Ibnu Abi Dunya wa ghairuhuma marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ya la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal itu adalah alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Muwatta' wa ghairihi an Talha ibn Abdullah ibn Katsir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ucapan yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya diucapkan, yang saya ucapkan dan diucapkan dan dibaca oleh nabi-nabi sebelum saya, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa setiap pagi, ya. Doa setiap pagi, sampai ada hadisnya, barang siapa yang membaca 100 kali, ya, 100 kali, itu akan pahalanya 100 keburukan 100
sayyi'ah, keburukan dia dihapus. 100 pahala dikasih 100 pahala. Kemudian dia dikasih pahala seperti membebaskan 10 budak. Ya, 10 budak. Kemudian di hari itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak banyak ulama menganjurkan supaya doa ini dibaca begitu terbit fajar shadiq langsung dibaca. Supaya apa? Supaya panjang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dia tidak dibaca bersamaan dengan zikir pagi. Jadi kalau bisa sebelumnya dia mulai muncul fajar shadiq atau sudah azan, maka kita baca. Nah ini ada janji dari Nabi SAW keutamaannya akan dijaga. Nah kalau kita tunda nanti penjagaan Allah tidak sempurna dari awal. Ya kapan kita baca baru setelah itu kita dijaga. Nah di sini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man za'ama anna hadza dzikrul 'ammah wa an, ini Ibnu Taimiyah akan membahas lagi satu poin, yaitu terkait dengan zikirnya orang sufi. Mungkin kita sering juga melihat, sering mendengar. Bagaimana asal muasal dan bagaimana keyakinan mereka kok zikirnya seperti itu tidak kita temukan di dalam Quran, tidak kita temukan di dalam hadis. Beliau mengatakan, wa man za'ama anna hadza dzikrul 'ammah. Jadi ternyata zikir yang tadi baru kita sebutkan, yang disebutkan oleh Nabi afdalu ma qultu ana, zikir yang paling afdal, ternyata orang sufi itu meyakini itu zikirnya orang awam. Ya, zikirnya orang biasa itu la ilaha illallah wahdahu la syarika. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan di sini, dan barang siapa yang meyakini bahwa zikir ini zikirnya orang awam, wa anna dzikral khassah huwal ismul mufrad, dan zikir orang-orang khusus itu, orang-orang spesial itu adalah nama mufrad, nama tunggal. Maksudnya nama tunggal itu Allah, ya. Allah. Yang akan disebutkan oleh beliau. Wa dzikru khassatil khassah huwa ismul mudmar. Dan zikir orang yang lebih khusus lagi, orang lebih tinggi derajatnya adalah ismul mudmar. Mudmar itu hu. Wa huwa dhallun ghalitun. Maka itu sebuah kesesatan yang nyata. Jadi orang sufi, mereka mengatakan zikir yang kita dapatkan di hadis ini, yang tadi baru disebutkan, itu zikirnya orang awam. Maka jarang mereka zikir pakai zikir itu. Adapun zikir orang-orang khusus, orang-orang ya tingkat level atas kata mereka, itu dia cuma pakai isim mufrad, yaitu cuma nyebut Allah saja. Cuma nyebut Allah saja. Hanya jangan heran kalau mereka kita sering dengar saat melakukan zikir cuma Allah Allah aja, Allah 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 Allah. Itu karena keyakinan mereka bahwa ini zikirnya khusus, zikir orang-orang yang levelnya tinggi. Nah, nanti ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi. Orang yang lebih tinggi levelnya cuma pakai zikir dhamir dia, huwa. Jadi mereka bilang hu, 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 hu. Nah, itu zikir mereka, itu lebih tinggi lagi levelnya. Jadi di tingkatan sufiah itu, kalau orang masih umum, si tingkatannya rendah, ya pakai zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah, mereka anggap itu zikirnya orang awam, padahal zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau levelnya lebih tinggi lagi, dia tidak menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi dia bilangnya Allah, 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 Allah. Nah, kalau levelnya lebih tinggi lagi, cuma pakai dhamir. Kita ganti. Bukan Allah lagi. Hu, 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 hu. Itu mereka itu kebid'ahan yang mereka lakukan. Yang mereka buat, diyakini sama mereka. Yang anehnya itu, yang uniknya itu banyak pengikutnya masalah. Banyak yang tertarik dengan zikir seperti itu karena aneh. Memang orang itu senang dengan yang asing-asing, yang aneh-aneh. Bukan sekedar saat ini. Dari zaman dulu itu orang senangnya asing-asing. Kalau ada yang aneh, yang baru. Ya, banyak orang tidak tahu dari mana asal usulnya, senang. Dianggap itu sebuah karamah, ilmu yang besar, yang sulit didapatkan. Ilmu itu kalau sulit didapatkan itu bukan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini Al-Qur'an ini ilmu yang dibawa oleh Nabi, kami mudahkan kata Allah. Bagi siapa? Bagi yang mau belajar. Jadi kalau ada ilmu atau zikir sulit didapat, itu sebenarnya bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas sebuah kesesatan. Sama seperti itu.
Ini tidak ada dalilnya, buatan mereka sendiri. Buatan mereka sendiri. Cuman kalau di orang awam ini mendengar, dia tidak punya ilmu, dia yang mudah dibodohin, kayaknya ikut-ikutan. Dia anggap itu zikirnya orang hebat. Jarang orang yang zikir seperti itu. Padahal itulah kata Ibnu Taimiyah sebuah kesesatan. Nah, ada Afwan enggak Ustaz, hujah mereka? Ya. Afwan Ustaz, suaranya masih hilang Ustaz. Mungkin mikrofonnya, mic-nya ada di itu Ustaz, ada di mikrofon Ustaz, mic-nya. Mungkin agak didekatkan kali Ustaz. Nah, tapi itu mungkin Ustaz ya. Baik, pada Ustaz. Afwan Ustaz. Halo, sudah jelas? Gimana? Nah, Ustaz, jelas Ustaz. Oh, udah ya? Ya, lebih jelas Ustaz. Insya Allah. Oh, Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Afwan. pada Ustaz. Afwan dipotong Ustaz. Ya, Baik. ya, ya. Gak apa-apa. Jadi saat mereka ditanya ini pelajaran bagi kita ini. Saat mereka ditanya, itu mereka ada hujahnya juga. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Wahtijaju ba'dihim ala dhalik qaul. Qulillah. Qulillah. Katakanlah Allah. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan mereka bermain-main, ya, biarkan mereka lalai dengan main-mainnya. Kalimat qulillah ini kan kalau kita terjemah qul, katakanlah Allah. Padahal ini sebenarnya jawaban dari ayat sebelumnya, dari potongan awal ayat. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pertanyaan. Qul man anzal kitab alladzi ja'a bihi Musa. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa? Jawabannya qulillah, katakan itulah Allah. Tapi mereka potong itu. Qulillah, potong-potong. Makanya Al-Qur'an ini kata ulama rahimahullah, dia hammalatul wujuh, dia multi tafsir. Ya. Jadi orang yang mau ngeyel atau mau sesat berlandaskan ayat Quran bisa dia. Apalagi berlandaskan dari sisi bahasanya. Tapi kalau dengan sunnah, dia tidak bisa main-main. Karena sunnah itu abyan dia. Itu lebih rinci. Tapi Quran, dia sifatnya global. Yang sifatnya global ini biasa multitafsir. Ditafsirkan yang positif, yang negatif, yang subhat, yang qat'i. Itu bebas. Makanya kita lihat misalkan orang-orang dulu ketika bermunculan orang-orang kecil misalkan. Itu apa yang mereka otak-atik? Quran. Quran diotak-atik. Ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena mereka berlandaskan ala wa aqimis shalat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu bukan seperti gerakan yang kita laksanakan kata mereka. Tapi cukup mengingat Allah kita sholat. Jadi ayat. Orang yang masuk ke tarekat itu mereka juga punya dalil Quran. Apa dalil mereka? Wa allau istaqamu ala tariqati. Mereka istiqamah di atas tarekat katanya. Tarekat ini ya ini disebutkan dalam Al-Quran, kita suruh mengikuti tarekat kata mereka. Padahal itu yang dimaksud tarekah itu adalah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa istijaju ba'dihim ala dzalika biqaulihi qulillah. Katakanlah Allah. Padahal ini jawaban dari pertanyaan awal ayat. Yes. Kemudian mereka potong. Ibnu Taimiyah mengatakan min abyani ghalati haula. Ini adalah sebuah kesalahan mereka yang nyata. Ini kalau orang paham bahasa Arab kan tertawa sebenarnya. Fa innal isma huwa madhkurun fil amri bi jawabil istifham. Karena kalimat Allah yang qulillah ini adalah jawaban daripada pertanyaan di awal ayat. Awal ayatnya qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah siapakah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya di tengah kegelapan kejahilan dan petunjuk di dalam kesesatan bagi umat manusia. Kata Allah qulillah, katakanlah itulah Allah. Maknanya apa? Ada yang terputus. Allahul ladzi anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa. Allah lah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa itu sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat mahdzufah. Yaitu kalimat yang terputus atau diputus, dihapus. Kenapa? Karena sudah difahami dari konteks kalimat sebelumnya. Jadi
eh, sebenarnya mereka ini kalau kalau benar-benar mau melihat itu sebenarnya mereka bisa menjawab bahwa mereka itu akal-akalan. Karena dalam bahasa Arab ini ya orang semua paham lah bahwa yang dimana qulillah itu maksud jawaban. Qulillahul ladzi anzal. Katakanlah Allah lah yang menurunkan. Bukan berarti kita disuruh qulillah, katakanlah Allah Allah Allah. Karena mereka ini punya zaygun sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Adapun orang yang memang punya penyimpangan di dalam hati, ya, mereka selalu mencari yang subhat-subhat. Nah, seperti ini, qulillah. Kita diperintahkan oleh Allah, kata mereka. Qul, katakanlah Allah, 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 Allah. Memang benar qulillah. Tapi ini potongan ayat ini berbicara masalah apa? Ini ada kaitannya dengan awal ayat dan dengan kaitannya dengan kalimat yang dihapus. Karena memang sesuatu ini jelas di dalam bahasa Arab. Maka beliau mengatakan fal ismu mubtada wa khabar. Ini sedikit lari ke bahasa. Ya. Karena mereka ini sesat ya lewat bahasa ya. Fal ismu mubtada wa khabaru qad dalla alaihi al-istifham. Kama fi nadhair dzalika taqulu. Ini sama seperti dalam bahasa Arab ketika orang mengatakan gini, man jaruhu, siapa tetangganya? Misalkan kita ditanya, siapa tetanggamu? Kita bilang Zaid. Maknanya apa? Zaid tetangga saya. Cuman karena ini Zaid ini sudah sebagai jawaban, tidak perlu dia mengatakan Zaidun tetangga saya. Karena sudah ditanya sebelumnya. Siapa tetanggamu? Kita bilang Zaid. Dalam semua orang paham. Zaid maksudnya itu Zaid tetangga saya, orang paham. Ini sama juga. Ini ayat ini dipotong sama mereka. Seakan-akan mereka cuma bilang Zaidun. Ketika Allah mengatakan, katakanlah Allah. Mereka bilang Allah, Allah, Allah. Bukan itu maksudnya. Awal ayat, Allah bertanya, siapakah yang menurunkan kitab yang diturunkan kepada Musa, yang dibawa oleh Musa? Kata Allah, sebagai petunjuk dan sebagai cahaya bagi umat manusia. Katakanlah Allah. Maksudnya Allah lah yang menurunkan. Cuman kalimat yang menurunkan sudah dihapus. Kenapa? Karena sudah paham. Tapi mereka potong. Allah, 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 Allah. Sekarang kita akan membahas akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa ammal ismul mufrad mudharan atau mudmaran falaysa bikalamin tam. Jadi namanya Allah, Allah, Allah atau hu itu dalam bahasa Arab bukan susunan yang sempurna. Bukan susunan yang sempurna. Semua kalimat yang tidak sempurna itu tidak melahirkan makna. Tidak melahirkan makna yang bisa dipahami. Itu bukan sekadar bahasa Arab. Semua bahasa seperti itu. Semua bahasa seperti itu. Nah, kecuali bahasa binatang. Ya. Binatang bahasanya beda. Kalau kita ini umat hamba yang makhluk yang diberikan kesempurnaan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita bisa menyebut huruf hijaiyah mulai dari hamzah sampai iya. Ini sebuah keutamaan. Coba kita lihat makhluk-makhluk yang lain. Atau lama seperti sapi misalkan. Bisa dia nyebut iya? Tidak bisa. Bisa dia nyebut lam? Tidak bisa. Dia bisanya cuman nyebutnya huruf mim. Ma. Sapi. Kemudian apa lagi? Ayam misalkan. Ayam tidak bisa nyebut nun. Dan huruf-huruf yang lain. Bisanya cuma huruf kaf. Kote. Huruf kaf. Makhluk yang lain contoh misalkan apa? Anjing. Dia cuma bisa nyebut huruf wow. Tapi kita ini makhluk yang namanya manusia itu diberikan kesempurnaan bisa mengeluarkan makhraj huruf. Sehingga paham ketika komunikasi mereka paham bahwa kalimat jumlah yang bisa difahami itu adalah jumlah yang sempurna. Kalau seorang cuma bilang Zaidun, apa maknanya? Tapi kalau kita lagi ditanya, siapa temanmu? Saya bilang Zaidun. Orang paham. Maksudnya Zaidun teman saya. Ini sama mereka ini. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ammal ismul mufrad, adapun zikir mereka yang hanya mengatakan Allah, 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 atau dhamir mudmar, hu, falaysa bikalam tam. Itu bukan susunan yang sempurna. Wala jumlah mufidah, wala yata'allaq bihi imanun, wala kufrun, wala amrun, wala nahy. Itu tidak melahirkan makna
tidak memuat makna iman, tidak memuat makna kekufuran, tidak memuat perintah atau larangan. Kenapa? Cuman kalimat, satu lafaz. Walam yadhkur dzalika ahadun min salafil ummah wala syar'a dzalika Rasulullah. Dan ini sama sekali zikir yang tidak pernah diketahui oleh ulama salaf dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya faktanya, banyak orang yang ikut. Banyak orang mengamalkan, bahkan dianggap ilmu yang luar biasa, bahkan dirutinkan itu luar biasa. Itu bagaimana kita melihat bahwa hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang siapa yang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah, dia dikasih hidayah. Siapa yang dikasih kesesatan, maka tidak ada yang bisa ngasih dia hidayah. Wala yu'til qalba bi nafsihi ma'rifatan mufidah wala halan nafiyan. Orang ketika nyebut Allah, 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 apa yang bisa difahami oleh hati? Allah, Allah. Beda kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ada maknanya. Allahu Samad, tempat bergantung. Jadi kalau Allah, 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 kenapa Allah? Enggak ada maknanya. Allah, Allah. Apalagi hu. Itu tidak ada maknanya. Dzikir yang tidak pernah diajarkan di dalam agama kita. Wa inna ma yutihi tasawuran mutlaqan la yuhkam alaihi binafin wala itsbat. Ketika orang menyebutkan Allah atau hu, dia hanya sekedar memberikan makna secara mutlak. Ya, secara mutlak, tidak ada penafian, tidak ada penetapan di situ. Sekedar bilang Allah, Allah, Allah. Kenapa Allah? Apakah kamu menafikan atau kamu menetapkan Allah yang berhak disembah atau Allah tidak berhak untuk disembah? Orang sekedar bilang Allah, 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 Allah. Tapi nanti kita akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah apa alasan mereka sampai mereka itu sekedar menyebut Allah saja. فَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَعْرِفَةِ الْقَلْبِ وَحَالِهِ مَا يُفِيدُ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ. Jadi hal yang seperti ini itu tidak melahirkan makna yang bisa membuat hati tergerak untuk tertarik dengan kalimat tersebut. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَائِدَةٌ. Jadi selama dia tidak bisa memberikan makna, karena lafaz ini kalau diucapkan secara sendirian, tunggal saja, tidak memberikan makna. Dan hati tidak bisa mengambil manfaat. Wasyari'atu innama tusyarri' minal adhkari ma yufidu bi nafsihi. Sementara syariat ketika mengadarkan zikir, saat kita sebut zikir yang diajar oleh Al-Quran atau Nabi SAW, itu langsung difahami oleh hati, ada maknanya. Ada sesuatu yang membuat hati tergerak untuk memahami. Ma la takunul fa'idah hasilah bi ghairihi. Yang hasilnya itu muncul langsung dari lafaz yang kita ucapkan. Contoh misalkan ketika kita mengatakan subhanallah wa bihamdi, ya subhanallahil azim, ada maknanya. Subhanallah, maha suci Allah. Maknanya apa? Hati tahu bahwa kita mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, maka hati juga tertarik untuk memahami bahwa tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan dari yang baik-baik itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waqa'a ba'dhu man wadhaba 'ala hadha adh-dhikri fi fununin min al-ilhad wa anwa'in min al-ittihad. Jadi orang yang melazimi zikir ini banyak yang terjatuh dalam perbuatan ilhad, penyimpangan dan berbagai macam kesesatan seperti al-ittihad, ya inkarnasi, pemahaman Allah menyatu dengan makhluk. Ini rata-rata mereka itu zikirnya seperti itu. Allah, 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 Allah. Hu. Kama qad busita fi ghairi hadzal mawdi'. Sebagaimana sudah dijelaskan ya di luar kitab ini. Jadi Ibnu Taimiyah punya kitab yang lain yang banyak membahas tentang kesesatan orang-orang sufi. Makanya di mana-mana Ibnu Taimiyah itu jadi pembahasan. Selalu dikritik, selalu. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah itu buku-bukunya menghantam mereka. Menghantam kesesatan mereka, mengungkap kesesatan mereka, menyingkap syubhat mereka. Sehingga mereka tidak senang dengan sosok namanya Ibnu Taimiyah itu dari zaman dulu. Yang membuat Ibnu Taimiyah di penjara mereka. Kenapa? Karena mereka kalah di dalam berdebat. Wa ma yudhkaru an ba'di syuyukh min annahu qala akhafu an amut. Nah, ini sekarang Ibnu Taimiyah membawakan alasan sebagian mereka kenapa mereka mengatakan Allah Allah atau hu. Ya.
Wa ma yudhkaru an ba'di syuyukh min annahu qala akhafu an amuta bainan nafyi wal itsbat. Sebagian mereka itu beralasan, kenapa saya mengucapkan Allah Allah saja, bukan la ilaha illallah. Saya khawatir katanya. Alasan mereka, ini alasan logikanya. Tadi sudah ada ayatnya ya. Qulillah. Sekarang alasan logikanya. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah secara sempurna? Cuma menyebut Allah atau hu. Karena khawatir katanya. Khawatir. Takut apa? Takut mereka meninggal saat zikir la ilaha illallah. Takut sebelum sempurna kalimat itu mereka meninggal. Sehingga dia meninggal antara penetapan sama penafian. Dia khawatir misalkan kalau dia mengucapkan la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Tiba-tiba mati. Nah, itu yang mereka takuti. Ya. Akhirnya mereka mengira, wah, berarti saya melakukan kesyirikan. Karena mati dengan kalimat terakhir la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Makanya mereka langsung bilangnya Allah, Allah, Allah. Halun la yuqtada fiha bi sahibiha. Ini kondisi yang tidak bisa dijadikan teladan. Kenapa? Tidak berargumen sama sekali. Ini konyol, ya, pendapat yang konyol, yang tidak bisa difahami oleh akal sehat, apalagi orang yang paham ilmu agama. Kenapa? Fa'inna fi dzalika minal ghalat ma la khafa fihi. Ini sebuah kesalahan yang nyata, yang jelas, yang semua orang itu tahu. Apalagi kalau diukur dengan ilmu agama. Idlau matal abdu fi hadhil hal lam yamut illa ala ma qasadahu wa nawahu. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalaulah Allah takdirkan ada seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia sebelum mengucapkan illallah meninggal, dia itu tidak meninggal di atas kesyirikan, tapi dia meninggal bertauhid. Kenapa? Karena dia sudah ada niat. Dia sudah ada niat untuk menyempurnakan. Cuman karena kematian mendahului, akhirnya tidak sempat menyempurnakan kalimat tersebut. Nah, ini tidak mungkin di dalam syariat ada orang yang mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, akhirnya apa? Dihukumi melakukan kesyirikan. Ibnu Taimiyah tidak. Innamal a'malu binniyat. Wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi talqinil mayyit la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya memerintahkan untuk mentalkinkan mayit la ilaha illallah. Wa qad qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan Nabi bersabda, siapa yang akhir ucapannya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nabi memerintahkan kita mentalkin orang yang sakarat atau orang yang mau meninggal dunia. Cara mentalkinkan itu bukan memerintah, bukan menyuruh. Kan banyakkan orang, ayo syahadat. Tidak seperti itu. Kata ulama prakteknya itu, ya, cara mentalkinkan orang yang lagi di ambang kewafatan, menghembuskan nafas-nafas terakhirnya. Cara mentalkinkannya dibisikkan ke telinganya. La ilaha illallah. Itu pun satu-satu. La ilaha illallah, la ilaha. Tidak bisa dia. Apalagi kita suruh. Ayo syahadat, ayo syahadat. Bukan seperti itu. Kata ulama di talqin itu kita bacakan dengan pelan. La ilaha di telinganya. Dekatkan ke telinganya. Illallah. Kalau dia sudah mengucapkan ikut sekali, sekalipun tidak kedengaran suaranya, tapi bibirnya sudah mengikuti sempurna, udah diam. Jangan disuruh lagi. Jadi kalau dia nanti mengucapkan lagi yang lain, maka diulang kembali. Nah, itu Nabi memerintahkan seperti itu. Coba orang yang sakaratul maut aja, orang yang sudah diambang kewafatan, itu apa kata Nabi? Suruh ditalkinkan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sempurna, suruh ditalkin secara sempurna. Nabi tidak mengatakan, ini kalau orang sudah hampir mati, jangan disempurnakan kalimat la ilaha illallah. Talkinkan aja Allah, Allah, Allah. Tidak. Nabi tetap mengatakan talkinkan la ilaha illallah. Padahal Nabi SAW tahu yang namanya orang yang sudah dalam sakarat, ya, atau diambang kewafatan, ya bisa jadi berpotensi untuk belum sempurna kalimatnya, kalimat tauhidnya, syahadatnya, itu meninggal. Tapi tetap Rasulullah merintahkan untuk disempurnakan la ilaha illallah. Itu orang yang mau mati. Ini orang yang masih sehat, ya, orang yang masih sehat, seger, khawatir meninggal di tengah la ilaha illallah. Akhirnya cuma menyebutnya Allah, Allah, Allah. Sebenarnya siapakah yang lebih pantas untuk menyebutkan Allah, Allah?
Orang sehat apa orang yang sudah ada tanda kewafatan? Orang yang sudah ada tanda kewafatannya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengajarkan. Sekalipun ada khawatiran dia tidak bisa menyempurnakan, tetap Rasulullah merintahkan untuk ditalkinkan la ilaha illallah. Tidak pernah Nabi mengatakan talkinkan orang yang mau meninggal dunia itu dengan Allah Allah atau hu. Itu tidak ada. Nah, ini dari mana mereka dapatkan itu tadi? Mereka itu hujahnya ayat dan logika. Ya, logika. Walau kana ma dzakarahu mahdhuran lam yulaqqin al-mayyit kalimatan yukhafu an yamuta fi athnaiha mautan ghaira mahmudin bal kana yulaqqan makhtarahu min dzikril ismil mufrad. Jika memang kalimat la ilaha illallah terlarang untuk ditalkinkan kepada orang yang mau wafat, maka tentu Nabi SAW itu akan mengajarkan seperti yang diamalkan oleh orang-orang sufi tadi. Udah Allah Allah saja. Khawatir nanti keburu meninggal belum sempat nyebut Allahnya. Nanti jadi musyrik. Ternyata Nabi tidak seperti itu. Wa dzikru bil ismil mudmar al mufrad ab'ad anis sunnah wa adkhal fil bid'ah wa aqrab ila idlal syaitan. Jadi zikir dengan isim mudmar yaitu hu atau mufrad yaitu Allah Allah saja, mufrad tunggal. Itu jauh dari sunnah, lebih dekat kepada kebid'ahan dan kesesatan. Fa inna man qala yahu au hu, orang yang mengatakan yahu atau hu wa nahwa dzal lam yakun adh-dhamiru a'idan illa ila ma yusawwiruhu qalbuhu. Orang kata Ibnu Taimiyah kalau mengatakan yahu atau hu, itu dhamir itu dia, itu kalimat dia, hu itu kan artinya dia. Hu itu artinya dia. Itu kembali ke mana? Karena di dalam bahasa Arab dhamir ketika disebutkan itu dia harus ada marja'nya, ada tempat dia kembali dhamir itu kemana? Ke kalimat sebelumnya. Tapi kalau langsung tiba-tiba hu, Ibnu Taimiyah kembali kemana hu itu? Itu dia tidak kembali kemana-mana. Dia itu kembali kepada apa yang dibayangkan oleh orang yang mengucapkan. Wal qalbu qad yahtadi wa qad yadhil. Jadi ketika mereka mengucapkan hu, ini mereka tidak tahu kembali kemana. Tentu kembali kepada apa yang mereka bayangkan. Karena kalimat dhamir namanya dhamir. Dalam bahasa itu kan dhamir bisa kembalikan kemana-mana. Tergantung niat kita. Mau kita kembalikan kemana dia. Mau ke Allah boleh. Mau ke makhluk juga boleh. Nah kalau orang itu tersesat hatinya. Ya bisa jadi dhamir itu kembali ke makhluk. Hu siapa yang dia maksud. Ya, kalau dia bilang hu Allah. Jelas, dialah Allah. Tapi kalau tidak disebut cuma hu, ini dhamir tidak jelas. Kembalinya kemana? Ya kalau dia itu orang yang lurus pemahamannya, atau hatinya lagi mendapatkan hidayah, bisa kembali ke Allah. Tapi bisa kembali kepada kesesatan. Wa qad sannafa sahibul fusus. Ini sahibul fusus. Ibnu Taimiyah mengatakan sahibul fusus, ya. Fusus ini mutiara. Jadi sahibul fusus maknanya ada sebuah kalimat kitab namanya Fususul Hikam. Fususul Hikam itu artinya mutiara hikmah. Ini karangannya Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu mengarang sebuah kitab dikasih judul Fususul Hikam. Mutiara hikmah. Ibnu Arabi. Dia juga punya kitab kata Ibnu Taimiyah samahu Kitabul Hu. Dia membuat kitab karang dia bahas tentang al-hu. Ya. Al-hu. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويله هذا الذي هو. Jadi di sini lagi tafsirkan yang macam-macam sama dia. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsirannya, ta'wilahu illallah kecuali Allah. Mereka tafsirkan apa? Wa ma ya'lamu ta'wila hadzal ism alladhi huwa hu. Jadi ta'wilahu jadi ta'wilahu. Ini kalau dalam bahasa Arab, ini kan ta'wiluhu, hu di sini itu dhamir muttasil, dhamirnya nyambung. Tapi dirubah sama mereka jadi dhamir munfasil, dhamirnya terpisah. Ya, dhamir terpisah. Ini bentuk tahrif. Nah, ini kitab Ibnu Arabi ini itu membahas tentang itu kitabnya. Coba bayangkan.
Orang cerdas, orang pinter, pinter bahasa Arab, pinter Quran, bisa sesat pada ujung-ujungnya. Nah, sekali lagi itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang cuma belajar Quran dan bahasa Arab jauh dari sunnah Nabi SAW, jauh dari hadis, itu ulama mengatakan banyak yang kesesatan yang dia dapatkan daripada kebenaran yang dia dapatkan. Maka selalu Nabi SAW di hadis Hudzaifah mengatakan, Innal amanah nazala fi jadri qulubi rijal. Sesungguhnya amanah itu, sifat amanah itu menjadi fitrah dalam hati setiap hamba yang Allah ciptakan ke dunia. Thumma alimu minal Qur'an. Kemudian setelah itu mereka belajar Quran. Thumma alimu minas sunnah. Kemudian mereka belajar sunnah. Jadi kata ulama, Nabi menyebut Quran, sunnah. Setelah Quran, sunnah, Quran, sunnah. Itu selalu harus berdampingan. Tidak boleh seorang hanya mempelajari Quran, sunnah dia tinggalkan. Karena Quran akan ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kalau tidak akan terjadi yang seperti ini. Makanya kitab ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam sebuah kitabnya. Dia nulis kitab Ar-Raddul Aqwam ala Fususil Hikam. Ala Fususil Hikam. Jadi ini bantahan yang yang nyata, yang jelas kepada kitab yang berjudul Mutiara Hikmah, miliknya Ibnu Arabi. Jadi ulama itu ada dua miripnya. Ibnu Arabi, ini orang sufi ini. Ada Ibnul Arabi, ada alif lamnya di Ibnul Arabi. Ini ahli tafsir di mazhab Malikiyah, Ibnul Arabi. Ada alif lamnya Ibnul Arabi, ini ahli sunnah. Jadi kalau Ibnu Arabi, ini orang sufi, pentolan sufi. Ya, ini yang lagi kita bahas tadi. Dan ini terkadang orang yang tidak tahu itu campur sama mereka. Antara Ibnu Arabi sama Ibnul Arabi. Baik, jazakumullah khairan. Ini kita pembahasan kita Ibnu Arabi aja ya. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari pemahaman sesat beliau dan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Fadhal Abu Arkan. Nah. Tanya jawab, Ustaz. Lanjut Iya. jawab. Nah. Silakan. Antum yang lebih tahu gimana kondisi ininya. Kalau memang Alhamdulillah masih bisa lanjut, Ustaz. Silakan. Fadhal. Maksimalkan. Nah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa asnallahi ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Aiman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, kepada jemaah yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz, dipersilakan meng-unmute mikrofonnya, atau juga yang ingin bertanya melalui kolom chat, insya Allah nanti akan Anda bacakan kepada Al-Ustaz. Insyaallah kitabnya sebentar lagi ya selesai ya. Insya Allah Ustaz. Ini kita sudah pertemuan 31 atau 32 ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut dengan kitab yang lainnya Ustaz. Siap. Bu Meti bertugasnya mencari kitab. Saya menjelaskan bagi-bagi tugas. Insyaallah. Insyaallah ya. Boleh tanya Ustaz? Iya, ini sesi tanya jawab. Silahkan tanya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa akhir kehidupan itu baca la ilaha illallah ya. Nah terus apakah ada sunnahnya Ustaz yang baca yasin gitu? Saya pernah dengar kan katanya menjelang itu baca yasin atau surat apa ya, Ar-Rod ya kalau nggak salah ya, Ar-Rod ya. Nah itu dalilnya memang ada nggak Ustaz, sahih nggak gitu? Maksudnya seperti itu. Jadi karena saya praktekkan waktu bapak saya menjelang meninggal itu, saya ini kan dengan surat yasin Ustaz gitu. Ya itu aja Ustaz dari saya. Afwan. Assalamualaikum. Nah, jazakallahu khair. Ya, terkait dengan yasin ada dalilnya. Mentalkinkan yasin, tapi dhaif. Jadi kata ulama rahimahullah, semua hadis-hadis terkait dengan yasin itu tidak ada yang sahih. Makanya tidak ada ulama hadis yang mengamalkan kecuali mereka yang punya pemahaman sufi, orang-orang yang ada penyimpangan di dalam akidahnya. Di yasin itu tidak ada hadis yang sahih.
terkait keutamaan Yasin, atau ditalkinkan bagi orang yang saat mau wafat mentalkinkan Yasin itu tidak ada. Yang ada itu adalah la ilaha illallah. Berarti itu Allahu a'lam. Oh gitu. Jadi yang surat Ar-Ra'd itu gimana, Ustaz? Sama itu tidak ada. Jadi itu surah-surah yang ada keutamaannya itu hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi sekarang ada surah keutamaan surah Al-Mulk lah, keutamaan surah ini, keutamaan surah ini. Nah, ini kan kita takut juga mengamalkan kalau capek-capek beramal tidak ada pahalanya. Iya kalau sekedar ada pahala ya, kalau ada dosanya kan itu lebih repot lagi. Ya itu cuma bisa dihitung jari yang surah yang ada keutamaannya atau ayat yang ada keutamaannya bisa dihitung jari. Makanya ulama itu mengatakan itu banyak tafsir sekarang itu kuburannya hadis-hadis palsu kebanyakan, hadis-hadis dhaif. Jadi kalau mau baca kitab tafsir itu baca kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Itu beliau terkadang menjelaskan dia kayak Israiliyat ini dhaif, ini apa sanadnya tidak sahih, itu dijelaskan sama beliau. Dan itu ringkasan dari tafsir At-Tabari sebenarnya kan. Tapi kalau mau ndak pusing karena terkadang kalau Ibnu Katsir itu kan terkadang membahas masalah hadis, masalah ini terkadang lama gitu kan. Nah, kalau mau ini paham makna ayat itu baca tafsir As-Sa'di. Insyaallah beliau langsung inti-intinya dan akidah beliau akidah Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah, sehingga banyak ulama yang mewasiatkan para santri untuk membaca kitab tersebut. Jadi langsung ke inti dia, apa makna ayat ini, apa maksud ayat ini. Jadi orang insyaallah mudah paham. Simpel juga. Ya, sedih juga ya kalau orang pemahamannya seperti itu gitu. Jadi apa namanya sampai ada juga yang mengatakan bahwa barang siapa baca Yasin tiap hari gitu. Aduh, sedih juga Ustaz ya. Saya juga tadi nggak mengamalkan, cuman ada orang pemahaman seperti itu jadi sia-sia aja gitu ya Ustaz ya. Iya kan Al-Quran juga sudah mengatakan memberikan isyarat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang di dunia capek beramal tapi hari kiamat tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu ya kan khawatir. Qul anu nabiyukum bil aksarina amala. Maukah kalian kami kabarkan kata Allah siapa orang yang paling rugi amalannya? Yaitu orang-orang yang menyangka dia telah berbuat kebaikan. Ternyata apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesesatan. Makanya kita suruh belajar supaya tahu kita apa yang kita yakini selama ini, apa yang kita amalkan, dan orang beriman itu harus siap untuk berubah dia. Kalau tidak siap untuk berubah, jadi musibah ilmu yang dia pelajari. Jadi harus siap berubah. Sebagaimana para sahabat. Begitu dengar ini langsung berubah para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, kita ini terkadang belajar tapi tidak mau berubah. Jadi sudah ada semua dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya ulama mengatakan kita ini belajar. Tujuan kita ini sebenarnya apa belajar? Supaya kita istiqomah. Itu aja. Jadi tujuan kita bukan kapan saya selesai belajar, kapan saya bisa menguasai. Ilmu ini tidak akan bisa dikuasai. Ilmu Al-Quran ini tidak ada yang bisa menguasai. Karena ilmu ini kata ulama, kal bahri la sahila lahu. Ibarat lautan tak bertepi. Kalau lautan aja ada tepinya. Ya. Suatu saat kita akan menepi. Tapi kalau ilmu itu tidak ada tepinya dia. Terus. Jadi dalam luas, ya. Kalau samudra ya samudra ilmu yang tak bertepi. Sehingga tujuan kita itu belajar apa kata ulama? Tujuan kita belajar itu bagaimana kita meninggal dalam keadaan kita semangat belajar terus supaya ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin tujuannya menguasai ilmu karena ilmu tidak akan dikuasai, tidak akan ada habisnya. Jadi terus belajar sampai wafat kita dalam keadaan semangat pelajari agama ini. Nah, itu yang kita inginkan. Dan di atas jalan menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Amin wa iyyakum jazakallahu khair. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan jawaban dari Al-Ustaz. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya kembali dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hanya akan bertestimoni aja. Saya sekarang mendapat, jadi rupanya yang saya dengar ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan dijelaskan oleh Abu Aiman bahwa saya memang di Jawa itu mendengar Ustaz
Allah itu memang nyata ada gitu loh maksud saya. Memang nyata ada, tapi saya tuh mikir ini sikap hati gimana ya? Seperti itu masih. Nah, hari ini alhamdulillah qadarullah saya mendapatkan jawaban yang jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair Alhamdulillah. Ustaz. Wa iyyaka Itu aja. jazakallahu khairan. Alhamdulillah kita dapat ilmu dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ustaz, kalau gitu saya ingin juga testimoni sebagaimana Bu Isna. Waktu Ustaz. Bu Meti nggak mau kalah, Bu Meti nggak mau kalah ya Bu Meti ya. Bukan nggak mau kalah, kita artinya saling menguatkan. Artinya seperti itu ya. Iya. Apa Insya apa Allah. apa Bukan, Meti? karena tadi Ustadz menyampaikan tuh saya sepertinya bagian dari, artinya gini, tadi kan kita harus imanin tuh Allah menyesatkan, siapa Allah mesesatkan, Allah memberi petunjuk, siapa Allah beri petunjuk, gitu kan Ustadz. Betul. Saya kalau Bu Isna mendengar, kalau saya pelaku, oke. Saya pernah mengalami masuk dalam zikir menggunakan Allah sama hu itu Ustadz, oke. Ikut dengan tarikat, oke. Makanya tadi Ustadz sampaikan itu, ini kan kembali lagi hidayah, oke. Iya, Saya betul. merasakan perjalanan mencari ilmu Allah Ta'ala ini, kan kita mengikuti kodanya takdirnya Allah ya. Artinya saya ingin mencari kebenaran. Tetapi dengan perjalanan yang Allah berikan ke sini ternyata mentok, ke sini mentok, ke sini mentok gitu loh Ustaz. Saya merasakan sekali perjalanan beragama ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di sisi Allah, karena Allah lah yang mengetahui isi hati ini. Yang dicari itu kebenaran. Oke. Betul. Tetapi yang didapat bukan itu, tetapi dengan rahmat pertolongan Allah Ta'ala, saya banyak sekali, artinya testimoni demi testimoni saya merasakan bahwa ya Allah, innallah alimu bizati sudur. Allah tahu apa yang ada di hati saya. Saya ingin kebenaran, saya berharap mendapatkan sesuatu kebaikan tidak yang diinginkan kecuali jannahnya Allah Ta'ala. Tapi perjalanan demi perjalanan yang Allah berikan itu, mungkin kalau saya tadi bilang saya masuk itu mungkin sampai saat ini masih ada Tariqat Sasabani itu loh Ustaz. Dan dia namanya Syekhnya Syekh Hisham namanya itu. Nah, beliau itu yang saya paham waktu itu menyebutkan bahwa dia adalah keturunan garisnya dari Rasulullah katanya. Nah, kalau orang sudah, saya awam ya Ustaz, begitu dengar bahwa beliau adalah keturunannya Rasulullah, masa sih kita tidak merasakan bahwa oh dia bagian darinya yang dicintai Allah karena keturunannya Rasulullah gitu kan Ustaz. Tetapi memang balik lagi saya bilang, saya diperjalankan Allah dari Jakarta menuju Balikpapan. Banyak hal yang saya tinggalkan ternyata waktu saya pindah ke Balikpapan, sedih saya dengan guru-gurunya saya bahasanya pada saat itu. Tetapi di sana saya mendapatkan sesuatu, kemudian dilempar lagi ke Jakarta. Jadi kan semua itu perjalanan yang takdirnya Allah Ta'ala kan tidak bisa ya Ustadz. Dan saya merasakan qada dan qadarnya Allah Ta'ala itu harus saya terima dengan lapang dada. Dan yang bersyukur itu Allah melihat kan bukan di awal ya Ustadz, tetapi Allah lihat yang akhir. Nah kalau saya sekarang banyak sekali bertanya, saya takut. Banyaknya saya Masya Allah perjalanannya menakutkan kalau saya bilang. Perjalanan mencarinya kebenaran Allah Ta'ala ini bukan sesuatu hal yang apa sih ya bahasa saya, tetapi saya banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah lah yang membimbing hambanya yang zolim, hamba yang banyak dosa. Tetapi Allah senantiasa memberikan kesempatan, memberikan petunjuk hidayah. Iya, saya membahasakannya perjalanan yang luar biasa. Tadi Ustaz bilang, saya kalau Bu Isna tadi bilang mendengarkan bahwa mendengar itu benar enggak? Saya pelakunya mengatakan Allah itu.
Walaupun pada saat itu yang saya bahas itu tuh saya nggak paham gitu loh, hanya sekedar ikut-ikutan karena labelnya bahwa ini adalah keturunannya Rasulullah gitu loh. Insya Allah. Nah, waktu setelah mulai belajar tauhid, belajar ini saya paham, oh ternyata salah. Oh ini ternyata salah. Saya belajar amal husna dulu awal juga salah. Banyak banget kesalahan-kesalahan. Yang bersyukurnya itu sebelum wafat ini Allah berikan. Mudah-mudahan makanya kalau saya bilang saya takut, saya banyak salah. Perjalanan agama ini luar biasa. Maka saya memberanikan diri dan saya minta maaf kepada yang lain kalau saya selalu banyak bertanya. Saya takut pertanyaan di dalam kubur itu kan pertanyaan gitu loh. Saya bertanya di dunia ini untuk bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur karena dengan mengetahui ilmu itulah Allah berikan. Kan Allah teguhkan ya Ustaz. Iya. Bukan kitanya. Tetapi Allah teguhkan itu kan pada saat di dunia ini kita berusaha gitu loh. Mengetahui apa yang harus diketahui. Begitu Ustaz, saya testimoninya. Masya Allah. Ya, itu pelajaran bagi kita semua ya. Perjalanan mencari kebenaran itu memang tidak mudah. Karena memang surga itu kata ulama mahal ya. Surga itu mahal sehingga kebenaran itu pun tidak. Ya, kalau digantungkan ke usaha kita, itu kebenaran itu tidak mudah didapat. Kenapa? Karena memang mahal gitu. Sehingga para ulama itu kalau kita lihat perjalanan para ulama rahimahullah bagaimana mereka memahami agama ini dengan pemahaman yang benar-benar sebuah tugas yang utama ya mereka diciptakan. Itu mereka sampai rela untuk rihlah itu. Rihlah itu meninggalkan kampung halamannya jalan kaki. Sampai dulu ada seorang ulama namanya Baqi bin Makhlad, itu orang Andalus Spanyol ya. Dia keluar dari negara Spanyol, dari negaranya. Itu jalan kaki dari Spanyol itu sampai ke Irak untuk bertemu sama Imam Ahmad belajar hadis. Itu perjalanan pertama, ketika pertama keluar dia baru balik ke kampung halamannya setelah 14 tahun. Kemudian dia balik lagi, rihlah yang kedua, perjalanan safar yang kedua itu balik kampung halamannya setelah 20 tahun. Jadi beliau mengatakan, itu saya keluar, saya total semua 34 tahun. Itu semuanya jalan kaki. Tidak mau beliau pakai kendaraan kuda, keledai atau unta, itu tidak. Jalan kaki kata beliau. Ini kenapa mereka itu sampai berjuang seperti itu? Karena itu tadi, untuk mencari pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu juga tidak mudah untuk didapat. Jadi perjuangan. Nah, yang seperti ini bisa jadi saksi di hadapan Allah perjuangan kita mencari kebenaran. Makanya belajar itu ya siap berubah kita, siap untuk meninggalkan keyakinan yang ternyata nanti di kemudian hari bertentangan dengan Al-Quran atau hadis Nabi. Ini lagi satu kisah yang nyata ini. Kisah yang nyata, semoga menjadi motivasi bagi kita. Jadi Imam Muslim di dalam kitab sahihnya itu menceritakan ada seorang ulama tabi'in namanya Yazid Al-Faqir, Yazid bin Suhaib Al-Faqir. Yazid ini beliau itu punya keyakinan bahwa tidak ada orang keluar dari neraka, itu tidak ada. Dan dia orang hafal Quran, orang alim, tahu tentang Quran. Beliau sama rombongan itu melaksanakan ibadah haji. Mereka punya niat kalau nanti kita keluar dari selesai ibadah haji, kita dakwahkan pemahaman kita. Jadi mereka itu orang Khawarij mengingkari syafaat, tidak ada namanya syafaat, pertolongan. Dan tidak ada orang yang keluar dari neraka. Kenapa? Karena mereka itu hanya belajar Quran. Belajar Quran. Setelah mereka sampai di Madinah, setelah musim haji selesai, mereka ke Madinah, ketemu sahabat Nabi Jabir. Jabir saat itu menjelaskan tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Jahannamiyun. Akhirnya Yazid ini kaget. Baru dengar hadis dia. Dia baru dengar hadis, kok ada orang yang keluar dari neraka? Akhirnya dia tanya, wahai sahabat Nabi, ini hadis apa yang kamu sampaikan? Kata Jabir, ini hadis Nabi. Kata dia, masa ada orang yang keluar dari neraka? Bukankah Allah berfirman, kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha, setiap kali mereka mau keluar dikembalikan ke neraka, tidak boleh keluar. Itu kan Quran katanya mengatakan.
bahwa tidak ada yang keluar dari neraka. Ini kenapa kok ada hadis seperti ini? Akhirnya Jabir tanya, kamu baca Quran enggak? Ya saya baca. Kamu pernah mendapatkan kalimat maqamah mahmuda? Ya ada katanya. Nah, kalimat maqamah mahmuda itu maknanya syafaat. Jadi Nabi SAW hari kiamat diberikan oleh Allah kesempatan untuk kasih pertolongan kepada semua manusia di padang mahsyar. Kemudian memberi pertolongan kepada orang beriman yang masuk ke dalam neraka dikeluarkan, dimasukkan ke surga. Itu syafaat. Maqamah mahmuda itu gitu. Jadi posisi yang terpuji. Jadi, Nabi dipuji oleh semua manusia karena dia yang minta izin kepada Allah dan dipuji oleh sebagian orang beriman. Kenapa? Karena dia bisa mengeluarkan orang beriman dari neraka. Nah, kata Yazid segini, kami itu begitu mendengar itu, pulang kami ke Irak, itu debat di tengah jalan. Ini gimana keyakinan kita ini? Debat. Alhamdulillah kata beliau, kami semua dikasih hidayah oleh Allah kecuali satu orang, tidak mau meninggalkan keyakinan ini. Akhirnya kami buang keyakinan itu. Padahal sudah bertahun-tahun dia yakin darah daging itu. Itu disebutkan oleh Imam Muslim, kisahnya di dalam kitab Sahih Kitabul Iman. Kisah tentang Yazid Al-Faqir. Yazid Ibnu Suhaib Al-Faqir. Jadi awalnya punya pemahaman sesat. Kenapa? Karena tidak pernah mendengar hadis yang seperti itu. Tapi dia menggeluti Quran. Akhirnya begitu dengar, seberat apapun keyakinan itu yang sudah mendarah daging, dia tinggal. Nah, itu orang cari kebenaran. Jadi perjalanan kita ini tidak jauh-jauh beda sebenarnya dari Bu Meti itu. Tidak jauh-jauh beda. Cuman Bu Meti dia bisa menceritakan. Kalau kita mungkin kalau menceritakan hampir-hampir sama sebenarnya semuanya. Bagaimana perjalanan kita dulu mengamalkan ini, alhamdulillah taubat, mengamalkan, alhamdulillah taubat. Nah, seperti itulah kita seharusnya ya. Semakin tua itu semakin disaring gitu. Disaring karena semakin dekat kita dengan kematian, kesempatan untuk beramal, untuk membenahi diri, membenahi akidah, meluruskan akidah kita, keyakinan kita itu sudah semakin sempit sehingga kita maksimalkan waktu yang ada. Ya, jazakumullah khairan semuanya atas testimoni yang disampaikan Bu Meti, pelajaran bagi kita semua. Ini bukan sekedar Bu Meti, kita semuanya mungkin hampir sama dan banyak ulama juga yang seperti itu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Selanjutnya ada dari Akhi Daeng Ali dari Makassar, Masya Allah. Tafadhal, Akhi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, Ustadz Abu Aiman, guru kita semua. Pembahasan kita hari ini sangat relate dengan apa yang kami hadapi di sini. Jadi di Makassar itu memang sarapannya, makan siangnya, makan malamnya memang berbau tasawuf semua Ustadz di sini. Masya Allah. Masya Allah. Ini lebih dahsyat. Kalau tadi sekedar mendengar ya. Kalau ini pelaku. Kalau ini malah di tengah-tengahnya dah ini, di kampungnya. Di kampungnya Ustadz. Bahkan itu sampai itu ke khotib-khotibnya atau ceramah-ceramahnya yang mengatakan kalau mau meninggal itu yang sebenarnya yang benar itu katanya bukan la ilaha illallah tapi Allahu Akbar, itu katanya yang paling tepat gitu Ustaz. Begini Ustaz, tadi sangat menarik sekali Ustaz yang disampaikan Ustaz Abu Aiman terkait dengan di antaranya kitab Fususul Hikam ya. Dan itu apa benar itu Ustaz memang diakui oleh Ibnu Arabi, itu dia diterima dari Rasulullah, cuman berbentuk fik. Itu katanya ada keterangan bahwa Fir'aun itu karena dia mengaku dirinya Allah. Gimana diulang? Dan kitab Fususul Hikam itu Ustaz bahwa itu yang diakui oleh Ibnu Arabi, dia terima dari Rasulullah melalui mimpi, cuman bentuknya fisik. Dan di kitab Fususul Hikam itu terdapat ada keterangan bahwa memang Fir'aun itu masuk surga karena dia mengaku dirinya Allah. Karena itu kembali lagi Ustaz kepada wahdatul wujud itu tadi. Inkarnasinya hamba dengan makhluk. Itu ya, itu mungkin Ustaz. Jadi di sini tuh Ustaz
yang berbicara seperti itu bukan orang-orang kecil Ustaz. Jadi profesor dan disertasi profesornya itu masalah-masalah hal gitu, dan anehnya itu lulus, maksud saya gitu Ustaz. Di antara subhat Ustaz, subhat-subhat yang sering mereka lontarkan yang ya mungkin bagi kami-kami ini yang baru-baru belajar akhirnya terkadang tidak bisa berbicara apa-apa karena memang di sini tuh dianggap kalau yang berbicara hadis Al-Qur'an itu masih kulit. Iya. Kusun, kulit Ustaz. Ya kalau sudah masuk ke pembahasan tasawuf, itu isi tuh, itu daging itu. Begitu Ustaz bahasa mereka. Selain dari subhat yang yang dipaparkan tadi oleh Ibnu Taimiyah yang dijelaskan oleh Ustaz Bu Aiman tadi dalam kitabnya itu, ada satu subhat juga Ustaz yang sering mereka lontarkan itu seperti dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa nafakhtu fihi mir ruhi atau wa nafakhtu fihi mir ruhina atau kalimat ruhi atau mir ruhina. Nah, itu yang paling kerap mereka jadikan dalil bahwasanya memang ruh itu bukan makhluk Allah, tetapi dia adalah bagian dari Allah, lalu kemudian itulah yang dibagi ke seluruh manusia, itulah jadinya manusia, sehingga itu memperkuat dalil mereka bahwasanya memang manusia, antara manusia dengan Allah itu al-khaliq wal makhluk itu wahid, al-ma'bud al-'abid wal ma'bud wahid. Hmm. Itu yang mereka jadikan ini Ustaz. Karena memang sebelum ruh itu mati, ruh itu yang ada dicabut atau diangkat, jadi tidak dimatikan. Itu yang mereka sering jadikan dalil Ustaz, bahwa memang ruh itu bahasa kasarnya Ustaz, mudah-mudahan tidak dilabeli dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Serpihan dari Allah Ustaz, bahwa ruh itu serpihan dari Allah dan itulah yang menghidupi langit, alam semuanya, dan itu yang menjadi nyawa atau manusia itu kan ada, kata mereka itu karena ada nyawanya. Kalau bukan nggak ada nyawa itu bukan manusia, itu udah mayat katanya, nggak ada manfaatnya. Itu yang yang biasa mereka jadikan dalil Ustaz. Jadi mungkin di sini saya kadang bingung Ustaz, kadang saya kabur kalau bahas-bahas itu Ustaz, karena nggak tahu mau menjawab Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, pertama terkait dengan Ibnu Arabi, dia klaim dia bahwa itu mimpi, dia dapatkan kitab lewat mimpi dari Nabi SAW. Itu sudah jauh-jauh sebelumnya ahli hadis itu sudah sering menyampaikan hadis tentang berdusta atas nama Nabi. Sampai Imam Bukhari rahimahullah dalam dalam Kitabul Ilmi, di dalam kitab sahihnya, dia itu membahas satu subjudul bab man kadzaba 'ala Nabi. Bab orang yang berdusta atas nama Nabi, bahwa berdusta atas nama Nabi sebuah dosa besar, ya, tempat duduknya dalam neraka. Dan dia juga bawakan di situ tentang apa, orang yang mimpi ketemu Nabi. Jadi lafadznya man kadzaba alayya muta'ammid man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kemudian kata Rasulullah, lanjutan hadis, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bermimpi ketemu saya dan dia tahu maksudnya sifat saya, dia tahu sifat-sifat fisik saya, maka itu adalah saya. Kenapa? Karena setan itu tidak dikasih kemampuan untuk menyerupai Nabi SAW. Tapi setan bisa mengaku sebagai Nabi dalam mimpi, tapi dia tidak bisa menyerupai Nabi. Maka orang yang mengaku ketemu Nabi, kalau dia tahu sifat-sifat Rasulullah dan persis seperti dalam mimpi, ya bisa jadi itu Rasulullah. Tapi kalau dia tidak tahu sifat Nabi, cuman mengklaim ketemu orang yang mengatakan saya Nabi. Kalau sekedar saya Nabi, setan bisa mengaku saya Nabi. Tapi Rasulullah mengatakan seperti ini. Barang siapa yang melihat saya, maka sungguh dia telah melihat saya. Dan barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat saya. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena setan tidak mampu menyerupai saya. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas nama saya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Kata ulama rahimahullah, kenapa Rasulullah menyampaikan itu, hadis seperti itu? Siapa yang bermimpi ketemu saya, dia ketemu saya. Tapi barang siapa yang berdusta atas nama saya, maka dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ini kata ulama rahimahullah bahwa tidak dibenarkan bagi seseorang itu mengklaim mimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dia mengklaim bahwa dia ketemu Nabi dan dia mendapatkan wasiat atau mendapatkan ilmu yang baru yang terkait dengan syariat. Terkait dengan syariat atau hukum atau ibadah. Itu sebuah kedustaan. Jadi kedustaan sama Nabi tidak harus terjadi saat kita terjaga seperti ini.
membuat hadis palsu, menisbatkan kepada Nabi sampai di dalam mimpi. Di orang yang mengaku ketemu Nabi dalam mimpi kemudian mendapatkan misalkan dari Rasulullah sabda seperti ini, kamu harus zikir ini, kamu harus zikir ini, kamu harus mengamalkan ini. Itu kata ulama rahimahullah sepakat ahli hadis bahwa itu dosa besar. Nah, orang seperti itu harus mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kalau kita klaim ketemu Nabi, dibolehkan. Oh, Imam Syafi'i ketemu Rasulullah, kemudian Imam Bukhari ketemu Nabi, Qutaibah bin Sa'id ketemu Rasulullah. Banyak orang yang ketemu Nabi. Tapi mereka tidak sampai mengklaim ada ilmu yang mereka dapatkan terkait dengan syariat, itu tidak ada. Karena memang tidak boleh. Apalagi kalau sampai ilmu itu terkait dengan, afwan, ini ilmu-ilmu yang terkait dengan bertentangan, yang menentang syariat. Seperti Ibnu Arabi ini. Jadi itu sebuah kedustaan. Ini kalau ulama siapapun ditanya, tetapi itu sebuah kedustaan. Kemudian terkait dengan tadi tentang masalah ruh. Nah, sebenarnya dari sisi bahasa itu tidak masuk ya. Karena di dalam bahasa itu kan terkait dengan pembahasan idhofah yang penyandaran kalimat terhadap sebuah kalimat. Dan idhofah itu dalam bahasa itu ada dua. Ada idhafatut tasyrif, ada idhafatut at-tab'id. Jadi ada Allah terkadang menyandarkan kepada dirinya itu apa? Sebagai penyandaran pemuliaan. Seperti Ka'bah, Baitullah, ya. Rabb hadzal bait, Baitullah, Ka'bah, naqatullah, ya. Itu unta Allah Subhanahu wa taala. Naqat hadhihi naqatullah. Apakah unta ini bagian dari Allah juga? Tidak. Tapi kenapa Allah nisbatkan kepada, Allah sandarkan kepada dirinya? Itu kata dalam bahasanya itu penyandaran pemuliaan. Ada penyandaran zat seperti yadullah, ya, tangan Allah itu bagian dari Allah. Ainullah itu bagian dari Allah. Saqullah itu dari Allah. Tapi kalau naqatullah, baitullah, nah ini penyandaran, namanya penyandaran pemuliaan. Bukan berarti Ka'bah bagian dari Allah. Sama, ar-ruh juga sama. Min ruhi, ya, itu penyandaran tasrif. Karena ruh itu makhluk Allah. Cuma dalam masalah ruh ini, apakah dia meninggal atau tidak, itu kita tidak mendapatkan ilmu. Baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada detail masalah ruh. Makanya Allah cuma ngasih isyarat, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Mereka tanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakan ruh itu rahasia Allah. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ilmu kalian sedikit, tidak sampai, tidak cukup untuk membahas masalah ruh. Jadi ruh itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sanggup mengetahuinya karena Allah tidak mengabarkan, itu hal yang gaib. Jadi sebenarnya kalau kita ini, makanya yang kita pelajari itu dalam kita saat belajar ada namanya taksil. Jadi harus paham inti masalah, kemudian harus paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekalipun kita tidak bisa hafal semua dalil, tapi minimal kita paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kata ulama, insya Allah dengan siapapun kita berhadapan, itu bisa kita hadapi dia dan kita bisa keluar. Ya, sekalipun dia tidak puas dengan jawaban kita, itu bukan tugas kita memuaskan dia. Tapi yang minimal kita itu mengingkari dan tahu cara kita menyelamatkan diri dari syubhat mereka. Seperti itu dari Ustaz Dayeng Ali. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Semoga Allah kasih antum keistiqomahan. Syukur-syukur mereka bisa bertobat semua lewat tangan antum. Amin. Tapi waktunya sudah habis kayaknya ya. Nah, Ustaz. Berarti tadi Masya pertanyaan Allah. terakhir Ustaz ya. Jazakallah Iya. khairan. Afwan. Kelewatan waktu dikit. Apa Ustaz. Makanya ini lewat nggak Ustaz, tapi ilmu yang kita dapat makin banyak Ustaz. Makan juga insya Allah. Baik. Iya. Kan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Yang juga dan juga media jemaah dan juga sebelum kajian kita akhiri, dan Ustaz dan wakil jemaah mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita mendapatkan mendatangkan manfaat dan juga dapat diamalkan dan juga didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semua perlindungan. Allahumma amin. Baik, Amin. sebelum kajian diakhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Saya Jazakallah Ustaz. khairan. Makasih. Barakallahu fikum. Ya, aku arkan. Assalamualaikum. Iya, Ki.